Nope. Wow. Dia alasan ini supaya tahan supir lah. Nah ini berikutnya adalah Septicon ya. Halo bosku, ketemu lagi dengan saya Kulit Tambang ya. Nah, jadi kali ini kita bakalan bahas ini ya bosku ya. Jadi ini ada pertanyaan kemarin dari juga subscriber. Ini masalah kelengkapan unit truk ya, truk hauling yang terkhususnya yang akan masuk tambang. Jadi antara truk hauling dengan truk OB itu kurang lebih sih ya, tapi biasanya ada beda-bedanya dikit. Nah, jadi kalau untuk kali ini kita terkhusus membahas yang truk hauling sesuai dengan permintaan yang subscriber kita itu. Jadi untuk di perusahaan tambang, kalau kita mau masuk ke perusahaan tambang itu bosku, ada beberapa peraturannya. Tapi ya ini ada tapinya nih bosku. Jadi setiap perusahaan itu berbeda-beda ya. Jadi tergantung yang megang IUP-nya ya, izin usaha pertambangannya, setiap lokasi. Jadi subkon itu biasanya mengikuti apa yang diminta oleh si pemegang IUP. Nah, jadi ada yang paling ketat, ada yang tanggung, lalu ada yang longgar sama sekali. Oke. Jadi kita mungkin kali ini bakalan bahas yang kalau saya bilang agak ketat ya. Kalau memang nggak ketat ya agak ketat lah, yang pernah kita temuin. Nah, kecuali teman-teman di luar sana mungkin ada tambahan nanti, jadi bisa menambahkan. Tapi ini terkhusus yang pernah kita temuin. Nah, jadi kali ini kita bakalan kasih tunjuk, kasih tahu, kasih info. Nah, jadi yang perlu teman-teman tahu itu, kita mulai dari yang pertama ini. Kalau untuk kelengkapan tambang tuh yang paling memang kalau paling prioritas, mulai dari yang longgar sampai tanggung sampai ketat itu ya, itu adalah satu itu dia lampu rotari. Nah, lampu rotari yang bagian atas ya, rotator itu sangat perlu. Lalu radio komunikasi dua arah, terus dia perlu juga nanti Septicon atau yang teman-teman mungkin sebagian tahu itu traffic cone yang berbentuk segitiga itu. Lalu ada nanti APAR, alat pemadam api ringan ya, itu juga perlu. Terus nanti ada ganjal ban. Nah, ganjal ban itu sangat perlu teman-teman. Lalu yang ke 6 itu dia engine on off stopnya ya, itu ada biasanya dipasang di bagian aki. Terus dia ada kotak P3K, lalu reflektor, stiker reflektor nanti yang ada di sisi dari kabin. Nah, jadi itu dulu beberapanya ya. Nanti kita bakalan kasih tunjuk satu-satu mana-mana itu barang bentuknya dan kenapa seperti itu. Jadi tetap saksikan Kulit Tambang. Semoga video ini bermanfaat ya. Oke. Kita mulai dari yang pertama bosku. Nah, ini dia lampu rotarinya ya. Jadi kalau untuk truk hauling itu harus warna yang oranye bosku. Kalau ada yang variasi biru putih itu mungkin untuk tambang yang ini ya, yang agak kendor. Kalau yang agak ribet ya gini, dia wajib oranye. Tuh. Dan hanya boleh maksimal 2. Tapi kalau di tempat lain kadang ada 3, 4, macam-macam lah. Terus ini ada di sebelah kanannya. Itu ada bagi whip ya, atau bendera ya. Jadi kalau di LV itu tingginya sekitar 3-4 meter. Tapi kalau di truk hauling paling 1 meter itu. Ini banyak nggak digunakan sih di perusahaan, cuma ada beberapa perusahaan yang pakai ini dan diwajibkan. Nah, jadi itu perbedaannya ya. Oke, kita lanjut ke yang lain bosku. Nah, ini untuk engine stopnya bosku ya. Jadi ini diwajibkan untuk pemutus arus langsung dari aki. Jadi ini kalau ditekan nih, gitu, jadi otomatis mobil langsung mati ya, nggak mau nyala.
Kenapa harus ada ini? Nah, kalau dari info dari yang permintaan itu supaya gampang matikan unit, tidak harus naikkan kabin ya. Jadi tinggal ini mati baru diperiksa. Nah, itu tujuannya. Kenapa mereka meminta harus ada ini. Oke. Kita lanjut lagi yang salah ke lain lagi, bosku. Nah, kita lanjut ke apar. Ini alat pemadam api ringan ya. Jadi posisinya ini di luar, di luar dan miring ya. Jadi beberapa perusahaan beda-beda nih masalah peraturannya ini, bosku. Ada yang di dalam kabin, ada yang di luar. Ya beda-beda. Jadi setiap perusahaan punya masing-masing. Nah, tapi ini karena yang kita ikuti ini begini, dia minta posisinya miring. Nah, miring arah keluar ya, bosku ya. Supaya gampang diambil. Terus aparnya harus yang 6 kilo. Oke. Bukan apar kecil ya, bosku ya. Jadi harus yang 6 kilo. Itu dia. Nah, ini berikutnya. Ini adalah safety cone ya, atau traffic cone, sama aja sih. Jadi ini diwajibkan ada dua, bosku. Ada dua pieces. Jadi kegunaannya untuk kalau unit breakdown atau unit parkir dimanapun, ini harus dipasang ya, depan dan belakang. Itu sekitar 3 meter sampai 5 meter ya, dari jarak unit ke depan sampai sama yang dari belakang juga sama, melebar sekitar 1 sampai 2 meter ke arah jalan luarnya. Jadi ini pada umumnya digunakan untuk unit lagi rusak ini, supaya tanda ini ya. Oke, lalu ini ada ganjal. Nah, ini ganjalnya, bosku. Ganjal tuh seperti ini kalau permintaannya. Nah, bosku bisa lihat. Jadi tingginya ada 1/4 ya, 1/4 dari tinggi ban unit. Jadi cukup besar kalau untuk ganjal. Nah, ini dia, bosku bisa lihat. Oke. Nah, kalau untuk stiker reflektornya seperti ini, bosku. Nah, ini tapi ini tergantung permintaan ya dari perusahaannya. Nah, seperti ini juga di pintu dibikin ya. Jadi alasan ini supaya tangan supir nggak kejepit. Masuk akal sih, jadi lebih kelihatan ya. Ini juga, ini kalau kena lampu dia pasti nyala. Paling berfungsi kalau untuk malam hari ya, bosku ya. Nah, ini dia mengelilingi unit. Itu kalau untuk stiker reflektornya. Oke. Nah, itu dia, bosku ya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi jenis-jenisnya. Dan untuk yang ini nggak kita tunjukin yang P3K ya. Kalau P3K kayaknya pada tahu lah semua, mayoritas ya. Kalau P3K yang penting ada obatnya ya semua situ. Obat merahnya macam-macam lah. Pokoknya yang standar ke kotak P3K ya. Terus ada radio komunikasi 2 arah. Nah, untuk radio komunikasi 2 arah ini terkadang di beberapa perusahaan dia meminta merek tertentu. Nah, beda-beda, bosku. Tapi ada juga yang bebas, ada yang merek tertentu. Tapi diwajibkan ada itu, karena untuk kalau di jalur hauling ya, takutnya terjadi perselisihan di tikungan atau apa gitu. Jadi perlu radio komunikasi 2 arah. Nah, selain yang 2 ini tadi saya sudah kasih tunjuk yang mana-mana itu barangnya. Jadi intinya ya kalau masuk perusahaan ini memang gitu, agak ribet. Seperti yang saya bilang, ada yang kendor, ada yang sedikit ketat, ada yang sangat ketat. Nah, jadi tergantung bosku aja. Kalau punya unit mau masuk tambang, silakan. Jadi dilengkapi. Tapi ada juga yang belum nggak pakai sama sekali, nggak apa-apa. Nah, itu pokoknya beda-beda. Oke. Di semoga video ini bermanfaat ya buat bosku, terutama yang nanya yang kemarin atau dia mau masuk tambang ya. Jadi selamat mencoba. Sampai ketemu di video-video saya lainnya. Salam kulit tambang.